Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama di ruangan ini, di aula ketiga keperawatan Universitas 19 Sumber Kolaka. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tentu karena kita sudah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dengan entengnya, dengan mudah kita melangkahkan diri kita menuju tempat ini dalam rangka satu kegiatan yang tentu sangat penting bagi kita sekalian selaku penyelenggara akademi penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, saya mengucapkan yang terhormat Bapak Veritas Esa MSc. Selamat datang di kampung halaman Pak. Ini saya bukan hanya sekedar beliau omong, tapi beliau ini kembali ke, mungkin kalau boleh dikatakan ya, kampung yang kedua setelah Padang. Beliau di sini ya, mungkin sebagian sudah teman-teman terlama kita ya, sudah lama di USN. Semua beliau tahu bahwa Pak Ferry ya, narasumber kita hari ini, beliau sebelumnya pernah berjasa ya, mungkin sampai sekarang ya. USN ini kan dari swasta ya, jadi beliau dulu termasuk orang yang bersama-sama dengan kita semua ya, membangun USN Kolaka ketiga itu bersama Pak Dr. Ashari, rektor sebelum kita. Lalu beliau sekarang ada bertugas di Kolaka, keliling ya, sebagai abdi negara, tugasnya menjalankan tugas negara. Dan beliau sekarang jabatan terakhir selaku ya Asdatum ya, Asdatum Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, karena itu kita konfirmasi ke beliau untuk mau berbagi ilmu lagi selaku praktisi untuk memberikan kuliah umum di Universitas 19 Sumber Kolaka. Alhamdulillah ya, jadi beliau menyempatkan waktu dan mari kita nanti memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademi, Wakil Rektor Bidang Umum, ada yang saya hormati Pak Dekan, Pak Ketua Lembaga, ada Pak Yanto, pejabat sebelum Dekan, sebelum Ibu Eka, kemudian ada Pak Kepala Biro, ada WD1, ada dan beberapa pejabat lainnya mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu kepada seluruh panitia juga ya, terima kasih. Kemudian yang tentu yang kita banggakan adik-adik mahasiswa. Saya kebetulan waktu PPKMB saya tidak di tempat. Saya kebetulan ada acara di Jakarta. Karena itu mungkin
saya akan sekaligus memanfaatkan kesempatan ini juga kepada adik-adik maba, ya, mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan, sekaligus nanti sebagai sambutan. Ya. Jadi selamat datang kepada Pak Piritas dari Kolaka, kemudian dari mahasiswa, selamat datang di Universitas 19 Oktober Kolaka. Jadi saya akan memberikan sedikit materi. Seharusnya pada saat PPKM itu saya juga di tempat, tapi karena sesuatu hal tidak bisa bersama-sama dengan adik mahasiswa sekalian, terutama yang mahasiswa baru. Nah, tentu di materi-materi sebelumnya sudah disampaikan selama 2 hari, baik materi di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Tentu sudah mengenal namanya kehidupan kampus. Ya. Mungkin yang penting selaku pimpinan menyampaikan kepada adik sekalian terkait dengan bagaimana arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini. Jadi sebagai maba, sebagai mahasiswa baru, tentu perlu diperkenalkan lebih banyak. Ya, makanya ada namanya masa pengenalan kampus. Jadi ada itu dari sekolah yang model pengolahan pendidikannya berbeda dengan pendidikan tinggi yang kita sebut dengan mahasiswa. Jadi dari siswa menjadi mahasiswa. Materi itu tentu sudah pernah disampaikan, tapi tidak apa-apa kita mengulangi lagi. Jadi ini dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai fakultas, hari ini kita sampaikan materi, karena yang akan memberikan materi ini tentu kita anggap sebagai praktisi, ya, praktisi hukum, apalagi yang berkaitan dengan aktualisasi praktik jaksa Republik Indonesia dalam ruang lingkup penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ini sebenarnya bukan hanya orang-orang yang dari program studi ilmu hukum, tapi tentu kita semua ya, perlu menambahkan ilmu-ilmu yang kita untuk menambahkan wawasan kita. Jadi sebenarnya ada maksud sekali ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita kuliah ini sebenarnya ya, adik-adik tidak hanya mengejar intelektualitasnya saja, ya, bukan hanya soal intelektualitas, tapi bagaimana kita memiliki wawasan yang luas, memiliki wawasan yang update, sehingga mahasiswa dengan mudah bisa menempatkan dirinya, mahasiswa bisa dengan mudah mengondisikan dirinya, mahasiswa bisa setiap saat bisa menempatkan dirinya. Nah, karena itu pendidikan, ya, ilmu di pendidikan tinggi itu sangat dinamis, sangat cepat. Karena itu kita mahasiswa memang harus mengupdate terus ilmu itu. Jadi itu yang kita sebut dengan wawasan. Nah, kalau berkaitan dengan wawasan ini tidak hanya kita dapatkan di perkuliahan sebenarnya. Jadi pengalaman berkegiatan, pengalaman berkunjung ke suatu tempat, pengalaman seminar-seminar di luar dari seminar yang ada dalam kampus, itu menjadi amunisi tersendiri bagi adik mahasiswa untuk menjadikan sebagai bahan atau tambahan pengetahuan. Nah, ini penting. Ini yang disebut dengan wawasan yang luas. Nah, ada juga dengan wawasan kebangsaan. Saya kira kalau terkait dengan itu, kemarin mungkin Pak Dandi, Pak Kapolres sudah menyampaikan itu terkait dengan wawasan kebangsaan ataupun ketahanan nasional, bahwa mahasiswa ini sekarang salah satu ancaman yang terbesar dalam kehidupan kampus itu adalah radikalisme. Jadi radikalisme itu menjadi hal yang kita tidak boleh memberikan ruang yang luas, terutama di lembaga pendidikan. Karena itu setiap penerimaan mahasiswa baru selalu ada materi-materi tema umum yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan atau ketahanan nasional. Yang kedua terkait dengan isu yang selalu
diingatkan itu adalah kekerasan ya, PPKS. Nanti alhamdulillah Pak di WSNJ sudah ada tim yang PPKS itu pencegahan kekerasan seksual, tapi kita lebih pada pencegahannya ya, karena kita mendesain misalnya pedoman lalu kita menetapkan lalu kita mau berlakukan, ada kekhawatiran saya sendiri, saya belajar itu bahwa di situ terkait dengan sanksi, misalnya sanksi yang harus diberikan pada pelaku itu teramat berat karena harus di-upload misalnya di sosmed. Nah khawatirnya kalau misalnya itu tidak terbukti jadinya menjadi blunder, sehingga ini kita terkait dengan PKS ini Bapak sekalian dan adik mahasiswa, kita lebih pada pencegahannya, bagaimana kita tim PPKS itu mungkin setiap saat melakukan sosialisasi sehingga hal-hal yang sebenarnya terjadi di beberapa kampus di Indonesia ini bisa kita cegah, khususnya di Universitas 19 November Kolaka. Untuk sekalian dan adik sekalian yang saya hormati, mungkin kaitannya dengan kuliah umum kita hari ini ya, ini adalah kegiatan yang kita rencanakan setiap semester ya, setiap tahun. Semua program studi kita harapkan melakukan hal ini. Jadi melakukan hal ini, memberikan kuliah umum atau kuliah praktisi dan seterusnya, sehingga kalau ini sudah menjadi budaya akademik kita, kemudian dampaknya mahasiswa juga mendapatkan tambahan pengetahuan, maka tentu ini akan cepat mendongkrak akreditasi institusi kita. Nah terkait dengan itu, yang terakhir mungkin melalui surat kemarin itu adanya transformasi di bidang dua, jadi transformasi di standar pendidikan, kemudian transformasi di standar akreditasi program tinggi. Nah kita dari 8 standar yang sebelumnya kita lakukan, sekarang universitas atau pendidikan tinggi didorong untuk masuk pada 3 standar itu: standar input, standar proses, dan standar output. Nah kita menunggu nanti apa kira-kira item-item yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menerapkan 3 standar itu. Tapi kalau yang terkait dengan misalnya standar input ini, tentu kan satu perguruan tinggi menetapkan kriteria-kriteria tambahan untuk merekrut mahasiswa yang betul-betul memiliki kompetensi yang mumpuni. Jadi memiliki kompetensi yang kuat atau yang hebat. Nah ini kita belum seperti apa nanti tidak lanjutnya, kita masih menunggu seperti apa standar input itu nanti. Nah kalau yang kedua terkait dengan standar proses, ini kita sudah lakukan sebenarnya. Jadi salah satu yang ada sebelumnya misalnya terkait dengan proses perkuliahan, metode pembelajaran, metode pengembangan kelas ini menjadi proses. Jadi di BORAN atau di standar IKU itu ada 2 ya. Di IKU yang pertama model pembelajaran atau pembelajaran dengan case, studi kasus, dan yang kedua adalah problem solving. Ya mungkin nanti kita lihat apakah standar proses yang disampaikan nanti itu kaitannya dengan proses pembelajaran atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan nanti. Itu mungkin gambaran yang kedua. Yang ketiga terkait dengan lulusan. Nah sekarang tentu untuk memudahkan ya, di IKU kita ada masa tunggu mahasiswa kita berapa lama dia menunggu baru mendapatkan pekerjaan, lalu apakah pekerjaan yang didapatkan sesuai dengan bidang ilmu, itu semua menjadi penilaian di dalam indikator kinerja utama kita. Nah nanti kita itu sudah ada di dalam IKR yang kita, tapi nanti kita akan lihat lagi apakah standar luar lulusan ini juga ada yang baru. Nanti kita akan mungkin ini yang akan didapatkan nanti
Pak Ibu S1 kemarin sudah menyampaikan kemungkinan kita setelah ini kita akan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti rencana-rencana transformasi di bidang pendidikan, itu. Lalu ada hal yang mungkin yang yang menarik ya, terkait dengan apakah ini kita bicarakan ini, jadi kita masuk pada tugas akhir. Apakah WSN sudah perlu memperlakukan tugas akhir skripsi misalnya sebagai bukan satu-satunya lagi ya, bukan satu-satunya tugas akhir oleh mahasiswa. Nah, nanti ini kita akan rapatkan bersama. Ya, tentu semua pimpinan fakultas kita akan dengarkan, lalu kita akan memberikan masukan-masukan. Kalau misalnya kita akan melakukan itu, maka tentu ada pilihan-pilihan lain. Misalnya, oke, kita sepakat skripsi tidak menjadi satu-satunya, tapi di luar skripsi apa misalnya? Kalau di dalam yang terpikir itu adalah model, kemudian ada prototype. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama. Prototype yang kita masukkan itu sebenarnya apa? Karena kalau yang namanya prototype berarti dia sampel sesuatu yang ditulis, yang dilakukan oleh mahasiswa, namun prototype itu siap untuk diperbanyak atau dikembangkan. Kalau dia model, dia bisa desain misalnya, desain pembelajaran atau desain yang terkait dengan eksak, itu juga bisa kita jadikan sebagai syarat tugas akhir. Nah, tapi perlu memang kita merumuskan baik-baik sehingga antara fakultas yang satu, antara program studi yang satu dengan program lain, kita ada kesamaan pandangan. Apakah kita hanya mengambil garis-garis umumnya atau secara spesifik nanti masing-masing fakultas atau masing-masing program studi memiliki standar masing-masing? Tidak. Ini perlu pembahasan lebih jauh dan lebih dalam. Saya kira itu yang kalau misalnya terkait dengan publikasi, apakah USN Kolaka bisa selain skripsi bisa jurnal misalnya? Bisa, tapi kita harus infrastrukturnya harus siap, karena jangan sampai itu menjadi melambat. Nah, sementara di kuliah lain, di indikator kuliah kamu itu ada masa studi. Nah, kita sekarang lagi berjuang untuk menekan rata-rata masa studi itu masuk ke 4 tahun. Jika mungkin tekan lagi 3,8 tahun. Nah, tentu dengan melihat kembali atau meninjau kembali kurikulum yang fleksibel. Kalau dia tidak fleksibel, dia akan sulit untuk kita mewujudkan masa studi itu di bawah 4 tahun. Tapi kita sekarang berjuang dulu karena rata-rata, kalau saya tidak menghitung secara keseluruhan, tapi secara umum kita ini ya dari 3 program studi itu rata-rata masa studi kita itu masih di atas 4,5 tahun. Nah, ini kita Bapak Ibu sekalian, kita berjuang untuk sedapat mungkin memenuhi standar itu. Kita dari semester ke semester kita berusaha untuk menekan masa studi. Jadi sebenarnya ini peran PA juga ya, peran penasihat akademik itu harus lebih dekat ya, lebih dekat ke mahasiswa secara kejiwaan lebih dalam, memahami apa sih yang menjadi kendala mahasiswa kita. Kadang-kadang mahasiswa kita ketika dia sudah mendapat seminar proposal atau sudah mengambil data menghilang. Ya. Nah, ini biasa di sini peran PA sebenarnya untuk memantau atau mengingatkan supaya mahasiswa kita itu jangan hilang pasca dia seminar proposal atau seminar hasil. Jadi di situ perlu ada sentuhan-sentuhan dari dosen-dosen pembimbing untuk mengingatkan dari mahasiswa kita, lalu bertanya apa masalahnya. Jadi kita membantu memberikan solusi kepada mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita itu betul-betul bisa memenuhi masa kuliahnya
bisa memenuhi target-target IKU yang kita miliki. Mungkin hal lain ya. Jadi namun sifatnya tadi skripsi ini kan tidak wajib ya, sifatnya opsional kalau tidak salah ya. Masih opsional. Apakah serta merta itu diterapkan juga belum tentu ya. Tapi mari kita memikirkan ini ya, kita bersama bahwa kalau sudah dibuatkan aturan seperti itu kan seyogianya memang kita juga harus bisa melihat mana yang bisa kita terapkan dan mana yang belum bisa. Ya kan kalau misalnya tadi publikasi jurnal, saya pikir bisa saja dengan catatan memang bahwa setiap program studi sudah memiliki lembaga-lembaga jurnal yang ada. Nah, apakah nanti harus bersih? Nah, ini kan nanti kita akan lihat. Karena setahu kita di OSN lagi itu baru beberapa program studi yang memiliki lembaga jurnal berakreditasi, yaitu di pendidikan matematika ya. Pendidikan itu ada Sinta 3 kalau tidak salah, Sinta 3 ya, 3. Kemudian di pertanian di Sinta berapa itu ya, yang ada Sinta 3 juga. Jadi sebenarnya sudah luar biasa, hanya memang di program studi lain ini belum maksimal. Nah, kalau misalnya lembaga jurnalnya ini juga bisa maksimal untuk memberikan pelayanan, tentu misalnya tugas skripsi sebagai itu bukan lagi menjadi salah satunya satu-satunya tugas akhir, tentu bisa kita akan tambahkan nanti. Misalnya selain skripsi, tapi skripsi tetap jalan, tapi ada opsi lain ya, ada opsi lain. Kalau selain skripsi bisa dalam bentuk publikasi ilmu pengetahuan, bisa dalam bentuk prototipe, bisa dalam bentuk model dan seterusnya. Sehingga itu yang tentu mahasiswa juga akan ke sana. Jadi Pak, seperti apa nanti dosennya nanti yang akan menyampaikan secara detail. Tapi apa namanya? Ya hari ini saya menyampaikan materi-materi yang terkait dengan hal-hal yang bersifat terutama kepada adik-adik mahasiswa baru. Jadi sudah cukup karena saya kemarin tidak menyampaikan materi, tidak bersama-sama dengan kalian, maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyapa adik-adik mahasiswa baru dari berbagai program studi, mungkin dari berbagai daerah, ada dari Kolaka Utara, dari Buton, dari Kolaka Timur, mungkin ada dari luar Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara. Nah ini ada. Oh, afirmasi. Alhamdulillah. Ini kemarin yang kita urus juga bulan lalu di kalau kota di Ancol. Jadi ada kalau salah ada 5 itu, ada 5 afirmasi kita, ada di Papua. Sementara ya di Universitas 9 Kolaka, mudah-mudahan di sini Kolaka ini kota kecil tapi menyenangkan, ramah, penduduknya ramah, banyak tempat-tempat di sini yang bisa kalau ada mahasiswa bisa lebih betah dan lebih tenang tinggal di Kolaka. Kalau ada masalah laporkan ya terkait dengan keamanan dan seterusnya. Yang satunya dari Kalimantan Timur berarti Banjar Samarinda. Dari Samarinda. Ya, selamat datang ya di program studi apa? Hukum. Yang Papua? Bahasa Indonesia. Ini mahasiswa aku ini. Ya, saya kebetulan Pak Rektor ini sudah home base-nya di pendidikan bahasa Indonesia. Jadi syukur alhamdulillah sudah ada informasi dari bahasa Inggris, biasanya ada juga. Ya, dari program studi bahasa Inggris dari adik Papua juga. Alhamdulillah. Ya, satu apa lagi? Ya? Bekasi. Program studi apa? Hukum. Ini banyak yang. Jadi luar biasa. Hukum ini ya, ini ada Pak Mantan Tegan di perdana beliau memperjuangkan ya Pak Ian SMA. Sekarang beliau sementara S3. Mudah-mudahan nanti 3 tahun ke depan ini hukum fakultas hukum sudah kita bisa persiapkan untuk program studi unggul ya, karena akreditasi kita
bukan lagi baik sekali, tapi tidak terakreditasi unggul, dan yang terakhir adalah internasional. Ini kita optimis, tapi kita pusing juga. Kenapa kita pusing? Kita sudah membentuk tim APT untuk target ke baik sekali, ternyata dalam proses ini tiba-tiba berubah, transformasi akreditasi kurang tinggi berubah lagi. Berarti sekarang kita, Bapak Ibu sekalian semua, kita sekarang berjuang untuk menuju unggul. Iya, karena tidak mungkin kita mau targetkan terakreditasi, atau tidak mungkin baik sekali. Ya kalau kita targetnya hanya baik sekali kan juga mungkin ya, terlalu kecil juga. Jadi lebih kita menargetkan ke unggul dengan persiapan misalnya 2 tahun. Saya kira itu bisa tahun TS 2023 misalnya, atau TS 2022, TS 23, 24. 24 kalau kita maksimalkan dengan budaya akademik seperti ini, kita kuliah umum dan seterusnya, saya kira bisa kita sambil tadi kita menekan masa studi, kemudian produktivitas dosen kita juga, publikasi juga meningkat. Di sini ada Pak Ketua LPF, alhamdulillah tahun ini kita dapat kosabangsa luar biasa, banyaknya USN yang terbanyak untuk Sulawesi Tenggara. Kita beri tepuk tangan. Jadi ada sekali di USN Kolaka ini banyak sekali dosen yang potensial. Ya, terbukti kosabangsa ini adalah hibah nasional yang dicanangkan oleh pemerintah oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalau tidak salah tahun ini USN dapat 10 berapa paket Pak? Kalau yang sekarang untuk kosabangsa itu 12 Pak. 12 yang terbanyak untuk Sulawesi Tenggara. Kemarin saya ketemu dengan berbagai rektor di waktu PKS dengan Komisi Yudisial dan Badan Pertanahan juga minggu berikutnya. Itu memang kita USN alhamdulillah untuk kosabangsanya, pengabdian masyarakatnya itu yang terbanyak. Jadi saya kira ini satu peningkatan yang signifikan. Itu artinya bahwa sebenarnya USN itu adalah bisa. Saya kira demikian dari saya, mungkin sebagai tambahan untuk adik-adik mahasiswa. Dan sekali lagi selamat datang Pak Heri kembali di Universitas ini. Kita bernostalgia lagi, bereuni kembali. Nanti pasti materinya nanti beliau banyak kita diirim pada yang tertawa ya. Jadi tertawa tapi kan menyenangkan. Jadi mendapat materi yang menyenangkan, bukan menegangkan, tapi harus menyenangkan dan menyamankan. Saya kira itu, semoga perkuliahan ini kegiatan ini bisa berjalan secara berkesinambungan dan membawa manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diakhiri dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum dengan tema aktualisasi peran kejaksaan Republik Indonesia dalam ruang lingkup penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara oleh Haji Veritas S.A.M. Msi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Selatan, kami buka dengan resmi.